sikat! Gol! Harinya Beckham pemirsa. A clean sheet that shows that there's discipline and focus and 4 goals. The clock struck 12. A New Year's Eve. A chance to dream. Kamu menangis di gol pertama kamu. Itu Wah, tangis pecah di GBK. Duet maut Beckham Putra dan Ole Romeni porak-porandakan pertahanan lawan hingga pelatih Marcelo Serrano sebut kekuatan Garuda di luar nalar manusia. Saat John Hartman ciptakan sejarah baru, pecahkan rekor kelam era Sintayong dan Patrick Kluivert. Inilah pernyataan jujurnya pelatih St. Kitts and Nevis hingga pelatih Bulgaria yang bikin fans timnas auto bangga dan semakin cinta dengan kekuatan timnas sekarang. Tonton videonya sekarang juga sebelum kamu ketinggalan kemenangan berkelas ini. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Wah, tangis pecah di GBK. Duet maut Beckham Putra dan Ole Romeni porak-porandakan pertahanan lawan hingga pelatih Marcelo Serrano sebut kekuatan Garuda di luar nalar manusia. Saat John Hartman ciptakan sejarah baru, pecahkan rekor kelam era Sintayong dan Patrick Kluivert. Inilah pernyataan jujurnya pelatih St. Kitts and Nevis hingga pelatih Bulgaria yang bikin fans timnas auto bangga dan semakin cinta dengan kekuatan timnas sekarang. Sejarah baru saja ditulis dengan tinta emas di rumput suci Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malam ini, jutaan pasang mata menjadi saksi lahirnya era kegelapan bagi lawan-lawan Asia dan dunia. Di bawah komando sang jenderal taktik asal Inggris, John Hartman, timnas Indonesia tidak hanya menang, tapi membantai dan menghina logika sepak bola St. Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah pernyataan perang. Ini adalah bukti bahwa DNA Eropa yang dibawa Hartman telah menyatu dalam darah skuad Garuda. Lupakan kegagalan masa lalu, lupakan duka Piala Dunia. Karena malam ini, sang Raja Asia yang sesungguhnya telah bangkit dari tidurnya untuk menguasai tahta FIFA Series 2026. Publik sepak bola tanah air sempat dibuat ragu, namun John Hartman menjawabnya dengan cara yang paling brutal dan elegan. Tahukah Anda, kemenangan malam ini memecahkan rekor yang tidak bisa dilakukan pelatih-pelatih besar sebelumnya. Di laga debutnya, Sintayong harus menelan pil pahit kekalahan 3-0. Bahkan legenda Patrick Kluivert pun hancur lebur 5-1 di laga pertamanya. Namun, lihatlah John Hartman. Dengan dingin, ia meracik strategi yang mematikan. Tanpa ampun, St. Kitts and Nevis dibuat seperti tim amatir yang sedang menendang bola. Inilah sejarah. Hartman adalah pelatih pertama dalam 1 dekade terakhir yang mencatatkan clean sheet dan kemenangan besar di laga debutnya. Garuda kini memiliki otak Eropa dengan mentalitas predator. Lagam setingkat dewa mengecoh kiper lawan dan menceploskan bola. Gol 1-0 untuk Indonesia. Tak butuh waktu lama, menit ke-25, kerjasama Romeni dan Beckham kembali menghancurkan jantung pertahanan lawan. Brace tercipta. Beckham Putra mencatatkan namanya kembali di papan skor. Si anak hilang itu menangis terseduh seni di pinggir lapangan. Sebuah tangisan emosional yang menandakan cinta matinya pada lambang Garuda di dada. Memasuki babak kedua, dominasi Indonesia semakin menggila. Menit ke-5 pemain pengganti Mauro Zylstra menutup pesta gol pada menit ke-75. Skor 4-0 adalah bukti nyata bahwa pertahanan yang digalang Elkan Bagot, Ye Izzas, dan Rizky Ridho adalah tembok Berlin yang mustahil ditembus. Pelatih St. Kitts and Nevis Marcelo Serrano tampak lunglai dan tak berdaya di pinggir lapangan. Dalam konferensi pers pasca laga, ia memberikan pernyataan yang sangat jujur dan menyentuh. Saya akui dengan jujur, kekuatan timnas Indonesia saat ini benar-benar di luar nalar manusia. Saya terpana. Saya takjub melihat komposisi pemain mereka. Mereka bermain sangat berkelas dan merepotkan setiap detik. Ini adalah kali kedua saya dikalahkan oleh pelatih yang sama, namun dengan tim nasional yang berbeda. Saya yakin 100% Indonesia akan menjadi juara FIFA Series kali ini. Terima kasih atas keramah tamahan Indonesia. Kalian luar biasa. Di sisi lain, kemenangan telak Bulgaria 10-2 atas Kepulauan Solomon ternyata tidak membuat mereka tenang. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, yang hadir memantau di tribun SUGBK, tampak gelisah.
Ia bahkan sempat memberikan komentar jujur yang menunjukkan rasa gentarnya. Gila, permainan di Indonesia sangat menarik dan enak ditonton. Taktik khas Eropa yang diturunkan John Herdman benar-benar mematikan. Saya akan mencoba membedah taktik itu untuk laga Senin nanti. Saya akan berusaha menang di sini, meski saya tahu mereka sangat kuat. Heh, dengar ya Bulgaria, jangan mimpi kalian bisa menumbangkan Garuda di partai final Senin nanti. Kemenangan kalian atas Kepulauan Solomon hanyalah permulaan. Di depan puluhan ribu supporter fanatik Indonesia, kalian hanyalah tim yang akan menjadi saksi sejarah bagi gelar pertama John Herdman. Jangan harap bisa pulang membawa piala dengan mudah, karena SUGBK adalah tempat di mana nyali lawan diuji habis-habisan. Kalian hanyalah tim ampas yang akan kami gilas di partai puncak. Beckham Putra, bintang malam ini dengan suara bergetar menyatakan, "Saya bangga dan sangat senang bisa mencetak gol. Ini adalah pembuktian saya untuk semua yang mendukung. Di partai final nanti, saya janji akan tampil lebih gila lagi dan mencetak gol lebih banyak untuk membawa Indonesia juara." Sementara itu, John Herdman dengan gaya kepemimpinan yang karismatik menegaskan, "Terima kasih untuk pemain dan fans. Saya bangga menang di debut ini. Tapi perjalanan belum selesai. Saya sudah menyiapkan kejutan besar yang lebih mematikan untuk menghancurkan Bulgaria di final nanti. Tetaplah bersama kami, karena era ini baru saja dimulai." Kemenangan 4-0 terhadap Saint Kitts and Nevis hanyalah makaran pembuka. Kini seluruh rakyat Indonesia bersatu, melupakan perbedaan dan memberikan dukungan penuh untuk laga final melawan Bulgaria pada Senin mendatang. Media sosial kini dibanjiri pujian. "Terima kasih Herdman, kau adalah obat dari segala luka kami," tulis salah satu fans di akun resmi PSSI. Dengan DNA Eropa, mentalitas juara dan dukungan supporter paling fanatik di planet bumi, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengangkat trofi FIFA Series 2026. Siapkan diri kalian. Senin nanti, Garuda akan terbang lebih tinggi, menyambar Bulgaria dan mengukuhkan diri sebagai penguasa baru sepak bola dunia. Indonesia juara, Herdman adalah kita. Put 'em on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. There's no hope. Wah, fans timnas auto bangga. Peter Huistra dan Bung Binder sepakat John Herdman adalah kunci utama yang bakal bawa timnas Indonesia melesat jauh. Tonton videonya sekarang juga sebelum terlambat. Sobat Garuda, pasang telinga baik-baik. Jagat sepak bola kita lagi nggak biasa-biasa aja. Ada aroma sejarah yang mulai tercium dari Senayan. John Herdman, pria asal Inggris yang punya tangan dingin, baru aja melempar tantangan yang bikin bulu kuduk merinding. Dia nggak cuma mau menang, dia mau kita jadi raksasa yang baru. Di ajang FIFA Series 2026 ini, Herdman sudah pasang target di luar nalar. Bayangkan, Jai Itzes dan kawan-kawan sedang disiapkan untuk menjadi skuad pertama dalam sejarah yang menumbangkan tim tangguh Eropa di tanah air sendiri. Mata Herdman sudah tertuju pada Bulgaria di laga final nanti. Tapi sebelum itu, Saint Kitts and Nevis harus jadi korban pertama di GBK Jumat malam ini. Pesannya jelas, kita bukan lagi tim yang sekedar partisipan. Kita adalah pionir yang siap mencetak sejarah baru. Tapi tunggu dulu, kemewahan ini nggak cuma ada di daftar pemain. Lihat siapa yang ada di samping Herdman. Ada Steven Vittoria, ex-benteng kokoh FC Porto dan Benfica yang bawa mentalitas juara Eropa ke ruang ganti kita. Bersama Simon Grayson dan Coach Nova Arianto, staf kepelatihan kita sekarang benar-benar berkelas. Pengamat kondang Bung Binder pun sampai bilang, ini adalah fondasi paling kokoh yang pernah kita punya. Gabungan antara taktik modern internasional dan semangat lokal Coach Nova bakal bikin performa Garuda meledak. Mantan dirtek kita, Peter Huistra, bahkan sudah memberi kode keras. Dia yakin dengan kedalaman skuad yang dihuni banyak pemain abroad berkualitas, Indonesia di tangan Herdman bakal terbang lebih tinggi dari sebelumnya.
kita sedang membangun ulang apa yang sempat hancur, menyusun kembali kepingan momentum yang hilang menuju satu tujuan suci, lolos Piala Dunia 2030. Ini bukan mimpi siang bolong, ini adalah rencana yang sedang dieksekusi dengan presisi. Dan buat kalian yang penasaran dengan format FIFA Series kali ini, siapkan mental. Ini bukan sekedar uji coba biasa. Formatnya Final Four dengan sistem gugur. Nggak ada kata imbang, nggak ada perpanjangan waktu. Kalau skor seri, langsung adu penalti. Aturan kejam ini sengaja dibuat FIFA supaya setiap detik di lapangan jadi pertaruhan harga diri. Meskipun nggak ada trofi fisik, tapi kemenangan di sini adalah emas untuk ranking FIFA kita. Jadi, apakah hari Senin nanti kita akan melihat tim Eropa bertekuk lutut di hadapan supporter Garuda? Jawabannya dimulai malam ini. Mari kita kawal bareng-bareng era baru John Hartman. Karena sekarang, Timnas Indonesia bukan lagi soal bertahan, tapi soal bagaimana kita mengguncangkan dunia. Fans Timnas, saatnya kita bangga. Garuda, terbang tinggi. Semakin berkelas. Standar baru sepak bola Indonesia di tangan John Hartman buat bintang sekelas Ole Romani merasa di rumah sendiri saat bela Garuda. Simak hingga selesai. Gila sih Sobat Bola, GBK malam ini bakal jadi saksi sejarah bro. Bukan cuma soal skor, tapi soal hati. Penyerang tajam kita yang lagi gacor di Oxford United, Ole Romani, baru aja buka suara soal kondisi ruang ganti Timnas Indonesia jelang lawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Dan jujur, dengar ceritanya bikin kita sebagai fans Garuda makin optimis tinggi. Romani nggak ragu bilang kalau skuad Garuda sekarang bukan sekedar tim bola, tapi sudah jadi keluarga besar. Bayangin, meskipun dia main di kerasnya kompetisi Inggris, setiap balik ke Indonesia, chemistry antar pemain diaspora dan lokal itu cair banget. Kayak ketemu saudara kandung sendiri. Atmosfernya positif abis, nggak ada sekat, semuanya satu visi buat lambang Garuda di dada. Tapi tunggu dulu, ada sosok mastermind baru di balik layar. Ya, siapa lagi kalau bukan John Hartman. Laga malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi panggung debut perdana Coach Hartman menggantikan legenda Patrick Kluivert. Romani ngerasa energi yang dibawa Hartman itu beda banget. Seluruh staf kepelatihan benar-benar ngerangkul pemain, ngajak ngobrol satu-satu, dan mastiin mentalitas juara itu nempel di kepala tiap pemain. Ini yang kita butuhin bro, kedekatan emosional yang bikin taktik di lapangan jadi lebih hidup. Buat kalian yang belum tahu, Coach John Hartman ini bukan pelatih sembarangan kalau lawan tim dari Karibia. Waktu masih megang timnas Kanada, dia punya rekor manis ngalahin St. Kitts and Nevis. Dia udah tahu lubang-lubang di pertahanan The Sugar Boys. Jadi, secara taktikal, kita udah punya pegangan kuat buat menang malam ini. Dengan kombinasi striker house goal sekelas Romani yang lagi happy dan tangan dingin pelatih kelas dunia kayak Hartman, apakah St. Kitts and Nevis bakal jadi korban pertama di era baru ini? Jujur Mimin makin gak sabar lihat aliran bola anak-anak Garuda nanti malam. Pastikan kalian pantengin terus, karena aura kebangkitan Timnas Indonesia benar-benar kerasa nyata di udara. Garuda, terbang tinggi. Gegarkan jagat maya. Pengamat Bung Ropan bongkar skenario gila John Hartman yang pasang Doni Tri Pamungkas sebagai super sub mematikan di level senior. Benarkah demikian? Gila sih, atmosfer SUGBK malam ini dipastikan bakal pecah Sobat Garuda. Tapi ada sedikit plot twist jelang duel FIFA Series 2026 lawan St. Kitts and Nevis. Back Go Ahead Eagles, Dean James, terpaksa absen karena urusan administrasi paspor Belanda yang belum beres. Kecewa? Eits, tunggu dulu. Di tangan dingin John Hartman, absennya satu pemain justru jadi pintu buat lahirnya bintang baru. Bung Ropan, pengamat senior kita, sudah kasih bocoran nih. Kedalaman skuad Garuda sekarang itu ngeri-ngeri sedap, alias tebel banget. Kalau Dean James absen, Coach JH punya segudang opsi mewah. Pilihan pertama, Kelvin Verdonk.
Bintang Lille ini emang diplot jadi gelandang, tapi kalau ditarik ke bek kiri, wah itu mah makanan sehari-hari dia di Eropa. Belum lagi ada nama Kevin Dix yang main di Bundesliga bareng Gladbach. Mau ditaruh di kanan atau kiri? Kevin Dix siap bikin penyerang lawan mati kutu. Nah, ini yang bikin kita sebagai fans timnas bangga. Di tengah gempuran pemain keturunan, John Herdman gak lupa sama aset lokal terbaik kita, Doni Tripamungkas. Banyak yang bilang inilah momen emas buat wonderkid Persija Jakarta ini. Doni bukan cuma pelengkap, dia adalah opsi super sub mematikan. Bayangkan saat lawan sudah mulai lelah di babak kedua, Doni masuk dengan akselerasi dan crossing mautnya. Ini bukti kalau Coach JH sangat adil dalam memberi panggung bagi siapapun yang punya kualitas tanpa pandang bulu. Secara taktik, timnas kita sekarang fleksibel banget. Mau pakai 3 back bareng Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, bisa. Atau mau main 4 back flat dengan Elkan Baggett di jantung pertahanan, tetap solid. Di lini tengah, duet Jordi Amat dan Joey Pelupesi bakal jadi jenderal yang ngatur ritme. Dan jangan tanya soal lini depan, ada Ole Romeni sebagai ujung tombak didukung kreativitas Eliano Reindeers dan kecepatan Jakob Sayuri. Skuad ini benar-benar definisi kedalaman bintang. Absennya Dean James bukan masalah besar, tapi justru jadi berkah buat kita melihat potensi penuh dari Doni Tripamungkas. Ini saatnya Garuda terbang lebih tinggi di FIFA Series 2026. Menurut kalian, mending Verdong tetap di tengah atau digeser ke kiri buat kasih jalan Doni Tripamungkas di babak kedua? Tulis di kolom komentar ya. Kita kawal terus perjuangan Coach John Herdman dan pasukan Garuda. Indonesia menyala! Dunia terguncang hebat melihat lautan merah supporter Garuda yang serbu official store hingga stok nameset jersey Kelme ludes tak bersisa demi sambut era baru John Herdman. Sobat Garuda, atmosfer sepak bola kita lagi panas-panasnya nih. Jelang FIFA Series 2026, gelombang dukungan buat timnas Indonesia bener-bener nggak terbendung. Bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi perang gaya di tribun juga makin berkelas. Kabar terbaru dari Garuda Official Store di SUGBK Jakarta, jersey kandang produksi Kelme ludes terjual sampai nameset pemainnya habis total. Kalian kebagian nggak? Antusiasme supporter kita emang gila banget. Tommy dari Garuda Store ngakuin kalau lonjakan pembeli ini luar biasa menjelang laga penting kita. Menariknya, jersey merah kebanggaan alias home kit jadi primadona dengan angka penjualan tembus 60%. Buat kalian yang belum sempat kebagian nama pemain idola di jersey kandang, tenang. Awal April nanti stok bakal di restock besar-besaran. Tapi kalau kalian pengen tampil beda, jersey tandang yang elegan masih tersedia buat langsung dibawa pulang. Terus, siapa sih pemain yang paling banyak dicari namanya? Ternyata, demam pemain keturunan masih sangat terasa. Nama Jay Itzes dan Kevin Dix jadi yang paling laris manis menghiasi punggung para supporter. Bagian konten kreator bola sekelas Koko United alias Adrian Yapto pun nggak mau ketinggalan. Meskipun dia pribadi lebih suka desain jersey putih yang bersih dan classy, dia mengakui kalau kualitas Kelme kali ini benar-benar top tier dan sebanding sama harganya. Nasionalisme dibalut kualitas, siapa yang nggak bangga? Tapi euforia ini bukan cuma soal fashion loh. Ada aura optimisme baru yang dibawa oleh John Herdman. Ekspektasi supporter lagi tinggi-tingginya buat ngeliat tangan dingin pelatih kelas dunia ini meramu strategi. Adrian Yapto bahkan berani prediksi skor telak 4-0 buat kemenangan kita lawan Saint Kitts and Nevis. Ditambah lagi kembalinya tembok kokoh Elkan Baggett ke skuad Garuda, bikin lini pertahanan kita makin sulit ditembus. Dan bikin penasaran sejauh mana kekuatan baru ini akan bicara di level internasional. Hari ini adalah pembuktian. Di bawah komando John Herdman, dengan jersey baru dan semangat membara, apakah Garuda bakal benar-benar terbang tinggi dan membantai lawannya sesuai prediksi? Jangan sampai kelewatan saksi sejarah baru timnas kita. Indonesia, let's go!
what was here before. The good work of Shin Tae-yong, the good work of Patrick Kluivert. Each coach added something to this team. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to Wow, fans timnas auto bangga. John Herdman bawa DNA juara Liga Champions ke skuad Garuda dan siap ukir rekor kemenangan pertama atas negara Eropa di SUJBK. Akankah debut kemenangan ini menjadi sejarah baru mengalahkan sejarah Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert? Inilah pernyataan jujurnya yang hebohkan media Inggris dan bangganya 280 juta rakyat Indonesia saat ini. Tonton terus videonya sebelum terlambat. Guncangan dahsyat di langit Eropa. Duel taktik kelas dunia antara John Herdman versus Alexander Dimitrov dalam tajuk FIFA Series 2026 yang bikin Bulgaria was-was meski unggul peringkat di atas kertas. Simak hingga selesai. Gegerkan jagat maya. John Herdman resmi deklarasikan lini pertahanan timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia saat Elkan Bagot akhirnya pecah suara soal misteri absen 2 tahun. Benarkah demikian? Semakin berkelas dan tak tertandingi, John Herdman tegaskan skuad Garuda sudah sempurna tanpa perlu Tim Gibbons demi gantikan Dian James yang batal merapat saat Mark Klok bungkam bulian netizen dengan sangat berkelas. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Gegerkan jagat maya. John Herdman resmi deklarasikan lini pertahanan timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia saat Elkan Bagot akhirnya pecah suara soal misteri absen 2 tahun. Benarkah demikian? Sobat Garuda, tahan nafas dulu. Stadion utama Gelora Bung Karno akhirnya kembali membara. Bukan cuma soal FIFA Series 2026, tapi soal satu nama yang selama 2 tahun ini jadi teka-teki. Elkan Bagot is back. Setelah absen panjang sejak Piala Asia 2024, raksasa setinggi 196 cm ini akhirnya pulang ke rumah. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi selama 2 tahun kemarin? Dan kenapa pelatih baru kita, John Herdman, sampai susumbar kalau lini belakang Indonesia sekarang adalah salah satu yang terbaik di Asia? Mari kita bedah faktanya. Kita mulai dari konferensi pers yang menggegerkan media kemarin. Pelatih baru kita, John Herdman, dengan sangat percaya diri melemparkan statement berkelas. Lini belakang timnas Indonesia saat ini adalah salah satu yang terbaik di Asia. Iya, kalian nggak salah dengar. Herdman melihat potensi luar biasa, tapi dia nggak mau pemain kita manja. Siapapun yang mau pakai seragam Garuda harus berlatih dengan intensitas gila-gilaan, karena persaingan di jantung pertahanan kita sekarang benar-benar elit dan berkualitas tinggi. Nah, yang bikin jagat maya geger tentu saja kembalinya Elkan Bagot. Sejak laga kontra Australia di awal 2024, Elkan seolah hilang di telan bumi dari skuad Garuda. Di depan awak media, bek Ipswich Town ini akhirnya buka suara. Elkan mengakui ada beberapa alasan kenapa dia absen selama 2 tahun lebih. Dan meski masih menyimpan misteri untuk diceritakan lain kali, satu hal yang pasti, Elkan merasa terhormat bisa kembali. Dia berjanji akan bermain habis-habisan demi membuktikan bahwa merah putih adalah identitasnya yang tak tergantikan. Menariknya, Elkan merasa dirinya seperti pemain baru. Dia jujur mengakui kalau standar timnas Indonesia saat ini jauh melesat dibanding 2 tahun lalu. Kehadiran nama-nama besar seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Martin Pace membuat kualitas tim kita terasa seperti klub top Eropa. Elkan melihat kekompakan yang lebih solid dan energi segar yang dibawa John Herdman benar-benar mengubah atmosfer tim. Walau posisi intinya kini terancam oleh persaingan ketat, Elkan justru bangga karena standar tinggi inilah yang akan membawa Indonesia mencapai target raksasa di masa depan. Jumat malam ini, laga kontra Saint Kitts and Nevis bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal pembuktian janji setia Elkan dan debut manis John Herdman di SUGBK. Dengan menara-menara tangguh di lini belakang, duel udara bukan lagi masalah bagi kita. Apakah kalian siap melihat tembok kokoh Garuda menghancurkan lawan-lawannya di FIFA Series 2026?
Coba tulis di kolom komentar, siapa duet bek tengah favorit kalian untuk mendampingi Elkan malam ini? Pantau terus, karena Garuda siap terbang lebih tinggi. Guncangan dahsyat di langit Eropa. Duel taktik kelas dunia antara John Herdman versus Alexander Dimitrov dalam tajuk FIFA Series 2026 yang bikin Bulgaria was-was meski unggul peringkat di atas kertas. Simak hingga selesai. Dunia sepak bola lagi guncang hebat nih John. Kali ini bukan kita yang klaim, tapi pelatih kelas Eropa yang ngomong langsung. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, dibuat melongo sama komposisi ngeri skuad Garuda buat FIFA Series 2026. Dia belak-belakan bilang kalau level timnas Indonesia sekarang udah nggak main-main. Dimitrov bukan orang asing buat kita. Dia itu mantan yang udah paham seluk-beluk bola lokal sejak 19 tahun lalu. Tapi pas balik lagi ke Jakarta, dia kaget setengah mati. Dimitrov sampai bilang kalau Indonesia sekarang punya kualitas yang sangat tinggi. Kenapa bisa gitu? Ya jelas, mata dunia nggak bisa bohong. Dimitrov menyoroti ada sekitar 12-13 pemain kita yang ngerumput di liga-liga elit Eropa, mulai dari Belanda, Italia, Prancis, Belgia, sampai Jerman. Menurutnya, ini yang bikin kualitas tim asuhan John Herdman jadi sulit ditebak dan punya mental petarung kelas wahid. Bukan cuma pemainnya, Dimitrov juga naruh hormat setinggi langit buat coach kita, John Herdman. Katanya, suatu kehormatan bisa satu lapangan sama pelatih yang pernah bawa Kanada tampil di Piala Dunia. Duel taktik antara dua pelatih berkelas ini emang jadi yang paling ditunggu-tunggu di FIFA Series kali ini. Dimitrov emang merasa Indonesia kayak rumah kedua karena memori masa lalunya di Persija dan Timnas. Tapi urusan di lapangan, sorry bos, nggak ada kata kawan. Meskipun Bulgaria duduk di peringkat 87 FIFA, jauh di atas kita yang peringkat 121, tapi aura di GBK bakal beda cerita. Jumat besok, Saint Kitts and Nevis bakal jadi santapan pertama kita di GBK. Kalau menang, Senin nanti kita bakal ketemu Bulgaria di final nanti. Peringkat cuma angka, tapi mentalitas Garuda sekarang udah level dunia. Gimana menurut kalian Sobat Bola? Siap lihat Bulgaria kita bungkam di partai final nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita kawal skuad Garuda sampai juara. I never answer to no, man, I still go, 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 go. Wah, fans Timnas auto bangga. John Herdman bawa DNA juara Liga Champions ke skuad Garuda dan siap ukir rekor kemenangan pertama atas negara Eropa di SUGBK. Akankah debut kemenangan ini akan menjadi sejarah baru, mengalahkan sejarah Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert? Inilah pernyataan jujurnya yang hebohkan media Inggris dan bangganya 280 juta rakyat Indonesia saat ini. Tonton terus videonya sebelum terlambat. Gila sih Sobat Bola, era baru Timnas Indonesia bener-bener dimulai sekarang. Bukan cuma sekedar ganti pelatih, tapi ini soal harga diri dan sejarah besar yang mau diukir sama tangan dingin John Herdman. Lu bayangin, pelatih kelas dunia yang pernah bawa Kanada ke Piala Dunia ini sekarang punya ambisi yang bikin bulu kudut merinding buat timnas kita di FIFA Series 2026 Jakarta. Hari ini 27 Maret jam 8 malam nanti, SUGBK bakal jadi saksi bisu debut Herdman lawan Saint Kitts and Nevis. Tapi tahu nggak apa yang bikin makin seru? Target Herdman itu bukan cuma menang di laga pertama, tapi dia mau bawa JHS ke partai final hari Senin buat satu tujuan mulia, menghancurkan kutukan lawan tim Eropa di tanah air. Faktanya nih, dalam sejarah panjang kita, Garuda belum pernah sekalipun ngerasain kemenangan lawan tim Eropa kalau main di kandang sendiri. Nah, kalau kita lolos ke final, Bulgaria sudah menunggu. Disinilah Herdman nantang para pemain. Ayo bikin sejarah. Kita jadi generasi pertama yang bungkam tim Eropa di tanah Indonesia. Gokil nggak tuh?
Yang bikin salut dan bangga, Hartman ini tipikal pelatih yang kelas banget bro. Dia nggak datang buat ngerusak apa yang udah ada. Dengan jujur dia angkat topi buat warisan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Dia bilang pertahanan kokoh ala Coach Shin itu fantastis dan gaya main ekspansif dari Kluivert itu modal berharga. Tugas Hartman sekarang apa nih? Menyempurnakan itu semua ke level dunia. Apa sih rahasianya? Hartman bawa DNA juara. Dia pernah kerja bareng pemenang Liga Champions dan Euro. Mentalitas lentur tapi tak patah itu yang mau dia suntik ke nadi pemain kita. Dia mau semangat juang Garuda gak cuma membara di awal, tapi stabil dan taktis sampai peluit akhir. Intinya, menang itu penting, tapi ngebangun budaya performa tinggi itu jauh lebih utama. Tujuannya jelas dan gak main-main, lolos Piala Dunia 2030. Setiap keringat di FIFA Series ini adalah langkah awal menuju mimpi besar itu. Jadi buat kalian, para pemain ke-12, kosongkan jadwal. Mari kita penuhi GBK, kasih energi buat Jay Itzes, Beckham Putra, dan seluruh skuad Garuda. Karena di bawah John Hartman, sejarah bukan cuma buat dibaca, tapi buat kita ciptakan bareng-bareng. Indonesia menyala! Semakin berkelas dan tak tertandingi, John Hartman tegaskan skuad Garuda sudah sempurna tanpa perlu tim Gapens demi gantikan Dean James yang batal merapat. Saat Mark Locke bungkam bulian netizen dengan sangat berkelas. Halo Sobat Garuda, kalian semua harus dengar ini. Atmosfer di Jakarta lagi mendidih John, bukan karena cuaca, tapi karena timnas Indonesia asuhan John Hartman udah siap tempur di FIFA Series 2026. Skuad udah kumpul, mental udah baja, dan GBK udah siap jadi saksi bisu kebangkitan kita. Sempat ada kabar burung soal Dean James yang absen gara-gara kondisi kesehatan dari klubnya Go Ahead Eagles. Banyak yang nanya, siapa penggantinya? Nama tim Gapens sempat mencuat. Tapi nih dengerin, Coach Hartman dengan berwibawa bilang, gak perlu, gak ada pemain tambahan. Kenapa? Karena Coach Hartman percaya penuh sama 23 kesatria yang ada sekarang. Kualitas mereka dianggap udah lebih dari cukup buat bikin lawan gemeteran. Respect banget buat kepercayaan Coach. Yang unik nih, ada 4 kiper sekaligus yang dipanggil. Ada Martin Paes, Emil Odero, Nadeo, sampai si muda Cahya Supriyadi. Kenapa sampai 4? Hartman punya visi jauh ke depan bro. Dia pengen kiper lokal kita nyerap ilmu standar Eropa dari Paes dan Odero. Ini bukan cuma buat FIFA Series, tapi investasi buat AFF nanti. Indonesia nggak cuma mau jago kandang, tapi mau bangun standar kelas dunia. Tapi di tengah semangat ini, ada aja suara miring soal pemanggilan Beckham Putra. Mark Locke langsung pasang badan. Klok pesan tegas ke kita semua, stop bully, mulai support. Siapapun yang pakai jersey Garuda, mau itu Beckham, Jay Itzes, atau Ragnar, mereka adalah satu keluarga. Kalau mental mereka kuat karena dukungan kita, kualitas timnas bakal terbang tinggi. Setuju gak? Nah, ini yang paling seru. Pemain naturalisasi kita di Belanda lagi digoyang soal status WNI mereka oleh beberapa klub sana. Tapi kalian tahu nggak artinya apa? Ini bukti kalau kualitas pemain Indonesia udah mulai ditakuti di Eropa. Mereka panik, bos. Tapi tenang, mental pemain kita udah kelas baja. Gangguan kayak gitu cuma bakal bikin mereka makin garang di lapangan. Malam ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal jadi panggung perdana Coach Hartman. Semua pemain sehat, semua siap tempur. Jadi, siap-siap buat lihat Garuda terbang lebih tinggi.